Lift ini kan kayak kaca, terus belakang stainless, depan stainless tuh ya pintunya ya, maksudnya aluminium gitu. Gue ngerasa kok kayak ada yang berdiri di belakang gue ya gitu. Gue ngeliat tuh ada bayangan putih tuh ya kan di samping kepala gue gitu. Berarti di belakang gue nih ya. Udahlah gue nggak berani deh. Gue takut ini gitu, takut dia gitu. Nggak lama kecium bau gosong, bau kabel kebakar. Udah merem ya, udah merem ya, gue bilang gitu. Nanti nggak pulang-pulang nih, gue bilang kalau kondisi mama nggak sembuh-sembuh. Gue bilang ya udahlah, akhirnya mama tidur. Gue masih penasaran, gue liatin, entah ke berapa kalinya itu pocong dan mukanya dia tuh pas banget di kotakan pintu, kayak ngintip tapi bener-bener diem dan itu ngeliatin ke arah gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat berada di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Mbak Sinta nih. Halo Mbak. Halo. Sehat Mbak ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya thank you banget nih Mbak ya. Udah lama nih gak ketemu nih Mbak. Udah lama ya. Ada kali setahun Mbak ya? Mungkin bisa jadi lebih ya. Aduh, udah agak lama nih Mbak yang ketemu Mbak Sinta nih. Akhirnya main lagi nih kayak studio Kisah Tengah Malam. Oke Mbak, ini kan mau cerita tentang itu ya Mbak, saat di rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan mana nih? Jakarta Selatan ya sekitaran Pondok Pinang, Pondok Indah dan sekitarnya lah. Oh, dari situ lah ya? Iya, daerah situ. Oke, nah ini kejadian tahun berapa nih Mbak? Kejadiannya nih berawal di tahun 2019 akhir mungkin lah, menjelang 2020. Menjelang 2020. Nah, ini kenapa ya ke rumah sakit ini? Ada yang sakit? Siapa yang sakit nih? Yang sakit mama. Oke. Waktu itu. Jadi memang berhubung rumah sakit ini kan dekat sama tempat tinggal kita. Jadi memang rekomendasi awal itu memang rumah sakit itulah terdekat. Oke, jadi mama ini dirawat atau gimana? Iya, jadi awalnya kita sering bolak-balik ke rumah sakit itu karena mama kan memang check up di sana, dokternya di sana gitu ya, sampai akhirnya operasi di sana dan dirawat di sana. Oke. Jadi memang menghabiskan waktu tuh cukup lama lah di rumah sakit itu. Oh, berarti sering bolak-balik ke sana ya? Sering bolak-balik. Nah, pas dirawat ini berapa hari di sana itu? Kurang lebih total hari di sana stay itu 10 harian lah. Oke, lama juga ya berarti? Lama. Belum yang mau bolak-baliknya ini? Bolak-balik, dirawat lagi, gitu lah. Berarti dari sana tuh jeda dari 2019 akhir sampai? 2019 akhir sampai 2020 akhir. 2020-an akhir. Hampir setahun berarti itu. Sering bolak-balik, check up gitu ya. Oke. Berarti kurang lebih setahun bolak-balik dari rumah ke rumah sakit ini dan kurang lebih dirawat tadi 10 hari ya. Berarti 10 hari lah. Nah, berarti selama 10 hari itu ngejaga di situ. Jaga di situ, tapi maksudnya 10 hari itu adalah total, 3 hari dirawat, pulang, terus masuk lagi berapa hari gitu. Iya. Nah, itu Mbak Sinta sendiri yang jaga atau ada keluarga lain yang sering jaga di situ? Sebenarnya ganti-gantian. Jadi kebetulan kan gue 3 bersaudara, tapi gue itu anak pertama cewek sendiri, dan adik gue tuh 2 cowok. Berhubung yang dirawat itu mama, jadi lebih sering gue yang ke situ gitu sebagai anak perempuan ya. Dan tadi kan ganti-gantian nih, adik kakak. Dan dari ketiga anaknya mama ini pada ngalamin kejadian horor semua nggak di situ tuh? Sebenarnya ngalamin mereka, cuma berhubung mereka juga bukan orang yang sensitif atau peka ya gitu. Jadi mengalami tapi hanya sebatas sekelebat. Oh, kayak gitu. Kecil-kecil lah ya. Kecil-kecil, dan berhubung gue yang sering stay di sana, jadi kebanyakan gue yang ngalamin gitu. Berarti banyak kan yang Mbak Sinta nih yang ngalamin. Iya, malah gue. Yang parahnya lah ya. Yang parahnya, karena mereka udah nyerah. Udah lo aja deh gitu. Mungkin cerita lengkapnya kita tahan dulu Mbak ya. Oke. Dan buat Sobat Tengah Malam nih yang penasaran sama ceritanya Mbak Sinta, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat Sobat Tengah Malam nih yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, langsung aja kita mulai Mbak ya. Oke. Kisah Tengah Malam dimulai.
Jadi ceritanya di akhir 2019, Mama tuh mengalami ada keluhan lah di kesehatannya. Sampai akhirnya kita cari beberapa rumah sakit yang kira-kira direferensikan gitu kan. Akhirnya rumah sakit terdekat itu adalah rumah sakit ini. Ya. Akhirnya kita pergi ke sana dan kita sekeluarga itu sudah sangat familiar dengan rumah sakit ini gitu ya. Jadi udah biasalah kita berangkat lah tuh ya ke rumah sakit, kita cari-cari dokter apalah segala macam, dan kebetulan setiap kali dapat jadwal check up ke dokter itu memang di sore hari. Jadi setelah asar mungkin jam 4:30 gitu ya. Dan pasti berakhirnya itu setelah maghrib karena memang pasiennya banyak. Untuk pertama kali periksa gue tuh yang antar nyokap ke rumah sakit itu kan, sampai beberapa kali datang dan akhirnya nyokap gue divonis menderita kanker serviks. Nah, itu memang berita yang sangat tidak enak didengar ya sebenarnya ya. Cuma ya sudah kita jalani itu dan alhamdulillahnya menurut dokter itu masih stadium awal. Cuma kita jadi sering bolak-balik tuh ke rumah sakit itu. Nah, akhirnya sampai diputuskan untuk nyokap gua menjalani operasi. Terus kita mulai survei kan ke sana, kira-kira mau stay di kamar yang mana, karena nyokap gue tuh jarang masuk rumah sakit, jarang dirawat. Jadi akhirnya kita buat gimana beliau nyaman lah di situ gitu ya, mungkin dengan kamar yang nyaman apalah segala macam. Oke lah, dan kebetulan kita dapet itu di gedung baru. Jadi rumah sakit ini punya 2 gedung, 1 gedung lama dan 1 gedung baru. Dimana nyokap gue itu check up, terus udah gitu operasi, terus dirawat, itu rencananya akan di gedung baru. Saat itu bener-bener nggak ada apa ya namanya, pandangan yang enggak gitu ya. Ibaratnya apalagi nih gedung baru gitu kan, masih bagus apa segala macam. Sampai akhirnya tibalah saat nyokap gue mau operasi. Operasinya ini dijadwalkan pagi, jam 8 pagi. Dan menurut dokter operasinya ini maksimal paling lama itu berlangsung selama 4 jam. Sebelum operasi, nyokap gue itu stay di sana 1 hari sebelumnya ya. Jadi malam itu udah stay gitu. Tapi kan di kamar yang ya sudah kamar biasa gitu. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Sampai akhirnya tiba waktunya operasi itu besoknya jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita semua keluarga tuh nunggu di depan ruang operasi kan. Jadi ini pintu operasinya, terus disinilah tempat tunggu keluarga pasien. Oh iya. Waktu itu gue cuma bertiga sama adik-adik gue tunggu di situ. Nah, akhirnya udah nyokap gue masuk ke ruang operasi, kan kelihatan di situ ada ada kayak signboard gitu ya. Ada ruang operasi 1, 2, 3 dan kebetulan nyokap gue dapet di ruang 3. Jadi pas nyokap gue masuk 3 udah masuk, oh ya sudah kita udah oke, mama udah masuk ruang operasi ini. Nah itu kan cukup lama ya. Jadi kalau kata dokter paling lama 4 jam, jam 8 taruhlah jam makan siang nyokap gue pasti udah keluar dari ruang operasi. Terus akhirnya lama nih ya, kebetulan kan adik gue juga pada ngerokok gitu ya. Gue izin dulu ya gantian ya, lu tunggu di sini ya, kita berdua mau ke bawah mau ngerokok nih katanya gitu. Oh ya udah, akhirnya gue nunggulah sendirian di situ tuh, kira-kira udah 2 jam berlangsung, jadi jam 10-an lah ya. Jadi ini kan pintu ruang operasi ya, ini tempat duduk keluarga penunggu itu begini nih ngadepnya. Jadi pintunya tuh sebelah sana gitu. Gue lagi main handphone aja gitu ya, lagi main handphone terus nunduk kan, nggak ngeh lah dari pintu sana. Tiba-tiba biasa kan itu hilir mudik dokter, suster, entah pasien-pasien yang lain gitu ya. Jadi gue nggak terlalu notice lah. Sampai akhirnya ada sosok yang gue lihat itu berdiri di sebelah kanan gue dan keluar dari pintu ruang operasi. Ya gue nggak terlalu notice gitu karena gue kan masih main handphone aja. Tapi kok lama-lama ngarahnya ke sini gitu ya, mendekati gue. Mendekati gue. Sampai situ pun gue masih belum berpikir macam-macam karena ya dokter pakai baju putih, suster pakai baju putih gitu ya. Gue masih gini aja dan yang gue nengok itu karena kok dia berdiri di samping gue ya. Pas di sebelah. Pas di sebelah gue, jadi berdiri dan diem, dan itu bukan ngadep ke sana atau ngadep ke sana, tapi ngadep ke gue. Ngeliatin. Iya, otomatis kan gue langsung gitu dong. Dan yang gue kaget ternyata itu nyokap gue. Di situ kaget, deg-degan, pokoknya perasaan itu udah campur aduk. Gue menyadari ya, gue punya kekurangan dalam arti agak sensitif dengan hal-hal seperti itu. Jadi pada saat gue ngelihat loh, kok mama ya gitu, deg-degan itu.
Sampai akhirnya gue bilang gini, Mah, kalau seandainya mama datengin aku hanya karena mama mau pamit, gue nggak mau. Belum waktunya mah, mama pokoknya harus sembuh, gue bilang gitu. Pokoknya selesai operasi ini mama harus sehat lagi. Belum waktunya mah, gue bilang gitu. Gue akhirnya berpaling tuh. Gue berpaling dan hilang. Nah, sesuai rencana itu kan paling lama 4 jam. Tapi ini udah hampir jam 1 kok belum keluar-keluar. Makin panik dong ya gue setelah gue mengalami hal itu juga gitu. Sampai akhirnya adik-adik gue juga udah pada ke atas, samperin gue lagi. Tapi gue gak cerita. Sampai akhirnya kurang lebih jam 1 hampir setengah 2. Dokter keluar terus bilang ke kita bahwa memang ada kondisi di mana nyokap gue kritis saat operasi. Tapi sekarang sudah aman. Oh ya sudah, alhamdulillah. Katanya gitu, ini sudah selesai operasinya tapi masih di ruang observasi untuk nunggu beliau itu sadar gitu ya. Udah ya alhamdulillah lah gue bilang gitu. Tapi itu perasaan gue kayak ada masa kritis apa mungkin gitu ya. Apa mungkin gitu. Ya udah sampai akhirnya beberapa jam kita tunggu sampai akhirnya nyokap gue itu benar-benar sadar dan kita keluarga dibilang oke, kamarnya dipersiapkan untuk kamar perawatannya apalah segala macam, udah gue bilang itu kan. Sore tuh kita baru pindahin mama ke kamar perawatan. Nah jadi kebetulan yang kita pilih itu kamar perawatannya itu memang yang VIP, jadi hanya satu tempat tidur, satu pasien di dalam kamar itu. Gitu. Udah terus kita mulai koordinasi nih siapa yang jaga pertama gitu ya. Atau apa? Udah deh lo aja deh mbak gitu. Gue aja karena kan ibaratnya ini baru selesai operasi pasti mama ribet nih gitu ya. Pasti mama ribet gitu. Namanya orang habis operasi mungkin ada masih pengaruh-pengaruh obat bius ya atau apa. Gue ngerasa memang nyokap gue tuh ngomongnya agak sedikit ngaco. Oh ngelantur sih. Oh iya, ngelantur. Tapi gue memaklumi ya dalam arti, oke lah masih pengaruh obat kali ya gitu. Jadi nyokap gue itu nggak mau ditidurin, posisi tiduran itu nggak mau. Jadi maunya posisinya tuh setengah duduk. Oh agak nyender ya? Iya gitu kan. Gue bilang gini, nggak sakit apa itu bekas operasinya ya gitu kan. Kok kalau setengah duduk? Nggak udah nggak apa-apa begini aja. Mama lebih nyaman setengah duduk. Karena setiap kali mama itu tiduran dalam posisi tidur itu ngerasa mama tuh kayak ditimbunin batu-batu dari atas. Gimana sih Ma? Ya pokoknya batu-batu tuh kayak urukin ke mama semua. Kayak ditimbun gitu ya? Ditimbun. Tapi batu ya bukan tanah ya gitu. Batu. Terus oh ya udahlah senyamannya mama aja. Kira posisinya gitu ya, setengah duduk. Beberapa jam kemudian tuh, ini mama pokoknya pegel kakinya. Akhirnya gue duduk di kaki tempat tidur, di posisi kaki mama kan, kaki nyokap gue sambil gue pijitin sambil nonton TV tuh. Terus mungkin selepas maghrib lah ya, selepas maghrib itu ada perempuan berdiri di depan pintu kamar nyokap gue. Kamar rumah sakit itu kan ada kaca kecil ya di depan pintunya ya. Biasanya suka lihat buat pengunjung lah. Terus gue bilang, itu siapa ya? Gue bilang gitu. Awal kelihatan, tapi habis itu jalan lagi dia. Oh, berarti ini di luar ruangan? Di luar ruangan. Jadi kayak ngintip gitu. Udah siapa sih gitu kan. Tapi dia lewat, dia berlalu. Jadi akhirnya gue pikir, cari pasien lain kali ya gitu. Udah sampai akhirnya balik lagi tapi posisinya dia bukan kebalik gini ya, tetap posisi awal semula gue lihat. Jadi gue nggak ngelihat lewatnya ke sini, tapi dia nongol lagi dengan posisi yang sama. Siapa sih? Gue bilang gitu kan ya. Itu perempuan nggak terlalu tua, mungkin 40-an lah, 40-an gitu. Dia pakai jilbab warna orange, ya. Jadi eye catching banget kan. Udah dong, abis gue lihat gitu, terus gue balik ngejitin mama lagi sambil nonton TV. Mama agak setengah tidur gitulah. Dan yang gue kaget lagi nih Put, tiba-tiba pas gue nengok, itu kok udah di dalam ruang. Masuk ya? Iya, si perempuan ini udah masuk. Kok nggak kedengeran buka pintunya, atau ketok, atau apa gitu ya. Tiba-tiba langsung masuk. Terus dia cuma gitu kan senyum sama gue. Terus ya gue pun senyum dong sama dia. Nah terus gue balik ke mama, maksudnya gue mau ngasih tahu ada yang nengok nih gitu. Udah, nah baru juga nengok gini, pokoknya jadi hanya dalam kedipan mata tuh posisi perempuan itu berubah tempat. Jadi yang tadinya masuk tiba-tiba udah di depan TV.
gitu. Langkahnya nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Jadi pada saat gue baru begini, tiba-tiba dia di depan TV. Berarti kan dia di depan gue sebenarnya. Karena kan gue mijitnya sambil nonton TV. Terus udah gitu, gue kaget kan. Tapi dia hanya ngeliatin. Dia cuma ngeliatin nyokap gue, ya gitulah, senyum-senyum sendiri gitu ya. Maksudnya aneh sih menurut gue nih orang kok freak banget ya. Tiba-tiba nyokap gue melek terus bilang, minggir kamu, gitu. Kok nggak sopan ya nyokap gue ya, terus sampai gue elus-elus gitu, maksudnya sabar gitu. Terus itu ngapain sih di sini katanya gitu kan? Minggir kamu sana katanya, kamu mau nengok tapi kamu nggak sopan. Digituin, terus gue bilang mah, boy jangan begitu gitu ya. Terus dia cuma senyum-senyum aja, nggak ngomong sepatah kata pun si perempuan hijab ini. Udah, terus nyokap gue agak sedikit emosi kayak dia bangun gitu ya. Jangan, gue bilang gitu, jangan. Tapi pas gue nengok lagi, orang itu udah nggak ada. Hilang itu? Hilang. Nggak kedengeran suara langkahnya, nggak kedengeran suara buka pintunya. Akhirnya gue menyadari bahwa, oke, satu gangguan gitu. Gue yakin banget dia bukan manusia. Tapi mama juga tahu kan itu? Mama tahu. Nah, terus akhirnya gue bilang gini, oke, bukan manusia gitu ya, mungkin siapalah penampakan penghuni rumah sakit atau apapun. Tapi yang gue heran, kalau gue ngelihat sendiri, mungkin ya seperti biasanya. Tapi kenapa nyokap ngelihat ya? Ngelihat juga deh. Ngelihat juga. Apalagi nyokap gue juga mendeskripsikan bahwa ngapain sih tuh aneh banget udah pakai jilbabnya warna orange kayak gini, terus nengok nggak senyum, nggak ramah, kayak gitu. Mama lihat juga, gue bilang itu kan. Nyokap bilang, iyalah ngapain tuh orang kesini gitu. Satu itu ya. Sampai gue cerita tuh ke adik-adik gue bilang gini, Dek, gue bilang itu nggak tahu semenjak operasi ini kok mama ngomongnya jadi ngelantur ya. Apa mungkin itu efek dari obat bius gitu. Karena mama ngelihat apa yang gue lihat gitu. Udah dong, terus iya mungkin kali efek obat bius, jadi masih haldu katanya gitu kan. Oke lah gitu, kita lupakan lah itu ya. Sampai akhirnya malam. Kalau orang habis operasi itu kan dia masih pakai kateter, jadi sebenarnya nggak perlu ganti pampers atau apa segala macam gitu ya. Tapi nyokap gue tuh kayak ngerasa nggak nyaman aja, nggak bisa nih mama pipis begini nih, buang air begini. Pokoknya mau ganti pampers lah. Wah pokoknya repot ya gitu. Cuma ya gue memakluminya namanya orang tua dan lagi sakit, mungkin jadi childish gitu ya, jadi kekanak-kanakan. Pengen dimanja gitu. Pengen dimanja. Akhirnya gue bilang, oh ya udah mau ganti pampers. Aku panggilin suster ya. Iya panggilin suster. Itu kurang lebih jam 8 malam deh kalau nggak salah. Udah kita panggil suster. Jadi kebetulan karena mungkin ruang VIP itu dekat sama nurse station di lantai itu. Jadi seharusnya tidak butuh waktu lama suster itu untuk respon panggilan kita kan. Panggil, terus hanya tekan bel aja. Jadi suster ini nggak ngomong. Tiba-tiba masuk suster ke kamar perawatan itu, ke kamar nyokap gua. Tapi cuma dateng, jadi kayak ngecek, seakan-akan kayak ngecek infusan, terus kayak megang nyokap gue gitu kan. Sampai akhirnya gue bilang gini, maaf suster, mama pengen dipakein diapers gitu kan. Pengen dipakein diapers, dia gitu, manggut gitu ya. Terus gue bilang, emang ini rumah sakit baju perawatnya beda-beda ya? Karena suster yang gue lihat selama ini, hilir mudik suster ini, mereka tuh pakai seragam susternya celana panjang, baju pendek gitu ya. Ada yang pakai baju pendek, ada yang pakai baju panjang, tapi celana semua. Tapi suster yang datang ke kamar perawatan mama ini, dia pakai dress. Seperti penampilannya kayak suster zaman dulu gitu. Dan menurut gue cantik. Tidak seperti suster-suster yang lain gitu ya. Agak beda nih gitu. Ya udah, tapi sama sekali gue nggak berpikir yang macam-macam. Karena penampakannya sangat solid, sangat nyata. Kayak bener-bener orang ini. Ya, sama seperti wanita berjilbab orange ini. Bener-bener nyata gitu. Cuma pergerakannya aja yang nggak kita sangka-sangka gitu. Oh ya udah, dia cuma senyum terus dia keluar kamar. Tapi kok nggak balik-balik ya? Nyokap gue udah rungsing nih, udah yang mana sih nih apalah gelisah gitu ya. Gelisah gitu kan. Ya udah, terus akhirnya jam 10-an itu gue pencet lagi tuh. Gue panggil suster lagi. Masuklah tuh suster yang seperti gue lihat celana panjang gitu ya, suster yang ada di situ lah.
celana panjang apa segala macam. Ada yang bisa dibantu mbak? Enggak, ini mama apa yang dipakein diapers gitu. Terus udah gitu ya saya tahu sih sebenarnya nggak perlu gitu ya karena udah pakai kateter kan apa segala macam, tapi turutin aja Yesus gitu kan. Oh ya udah sebentar ya katanya gitu. Nah berhubung suster yang pertama ini dia pergi dan nggak balik lagi, akhirnya pada saat suster yang kedua ini keluar kamar, mungkin mau ngambil peralatan bersih-bersihnya atau apa, gue ngikutin dong. Gue keluar kamar, gue lihat oh ya dia ke nurse station, terus apa segala macam, sampai akhirnya dia mau balik lagi ke kamar. Oh oke lah, berarti datang. Udah dirapi-rapiin lah tuh ya nyokap. Terus gue iseng nanya nih Put, suster maaf ya sebelumnya tuh kita udah panggil suster juga loh, gue bilang itu kan. Di sini tuh kalau suster yang pakai dress itu suster bagian apa ya, gue bilang gitu. Barangkali gitu ya di tiap poli atau ruang perawatan tuh berbeda-beda nurse atau mungkin ada levelannya ya, suster junior, senior gitu. Maaf pakai dress? Iya pakai dress. Gue bilang gitu. Terus gue kasih tau lah dress segini gitulah, terus tangannya segini, terus pakai topi suster. Oh maaf, mungkin karena saya baru di sini ya, jadi saya nggak tahu. Tapi intinya gue curiga kayak yang kayaknya bukan deh. Kayak bukan orang ya. Kayaknya bukan orang deh. Balik lagi, nyokap gue melihat. Jadi katanya gini, nggak jelas banget ya rumah sakit katanya gitu kan. Terus yang pertama tuh suster nggak balik lagi, padahal katanya gini, ini kan rumah sakit bagus ya katanya. Kenapa pelayanannya seperti itu ya, gitu kan? Ya udah, tapi kembali lagi gue yang udah lama gitu. Yang penting kan sekarang apa yang maunya mama sudah diturutin gitu kan ya. Udah sekarang mama tidur ya, gitu. Udahlah. Terus berganti nih. Jadi malam ini yang gue alami hanya itu. Nah terus hari berikutnya karena kebetulan kan gue juga udah punya anak ya yang gue tinggal di rumah. Akhirnya gue minta adik gue untuk gantian ya lu yang temenin mama ya gitu malam ini. Akhirnya adik gue yang paling kecil tuh yang nemenin mama di situ. Nggak tahu dia ngalamin kejadian apa. Pokoknya intinya kan manggil gue Ndi gitu, Mbak Ndi gitu ya. Terus malam ini boleh nggak lu aja yang di sini? Gantian, alah lu baru sehari aja, gue bilang gitu kan ya. Enggak beneran deh, lu aja deh yang di sini. Kalau lu kan biasa ngelihat hal-hal kayak begitu. Maksudnya gimana nih? Lo ngalamin apa nih di sana nih? Gue bilang gitu. Jadi gini Ndi, katanya gitu. Gue nggak tahu apakah ini gue mengalami pengalaman mistis atau ini prasangka buruk gue doang. Dia bilang, jadi waktu gue nemenin mama di sana, itu ada suster yang bolak-balik datang ke kamar perawatan, pakai seragamnya berbeda dengan suster yang lain. Jadi dia pakai dress. Awalnya gue pikir oke, dia cuma ngelihat kondisi pasien gitu kan, terus cuma ngelihat aja nggak ngapa-ngapain, kayak cuma ngecek infus, megang lagi. Jadi perilaku yang sama seperti yang gue alami, ngecek infus, pegang tangan gitu, pegang kulit nyokap. Udah, awalnya gue anggap biasa aja, kata adik gue. Tapi lama-lama annoying ya, karena suster itu biasanya datang pada saat kita panggil atau mau ada dokter visit. Suster ini tuh mungkin dalam waktu yang sering gitu ya, datang ke kamar nyokap dengan kelakuan yang sama. Dengan perilaku yang sama. Kayak diulang-ulang gitu? Diulang gitu. Ngulang terus. Dan kehadirannya tidak pernah gue ketahui. Nggak ngetok, nggak. Kayaknya SOP-nya kan ya suster itu kalau mau ada tindakan ke pasien, even cuma periksa-periksa, pasti kan, maaf bu, kita cek dulu suhunya apa-apa. Ini enggak. Minimal ngomong, ini enggak? Minimal ngomong kan? Enggak, ini enggak. Jadi datang tiba-tiba lagi ngecek infus, lagi pegang-pegang nyokap, gitu. Terus mama gimana? Mama diem aja, flat aja gitu. Ya kalau lagi nonton TV ya nonton TV gitu. Nggak respon dengan apa yang dilakukan suster ini. Udahlah tuh. Terus sampai pas terakhir mama bilang, ngapain sih tuh orang bolak-balik? Udah balik lagi, adik gua bersikap seperti gua. Udah mah gitu, jangan gitu ya. Namanya mama lagi dirawat nih, takutnya mereka tersinggung atau gimana gitu. Kayak gitu Ndi, katanya. Jadi nih suster bolak-balik. Dan pada saat gue tanya ke suster visit yang setelah subuh tuh menjelang pagi ya, gue pikir apa sudah ganti shift gitu. Susternya gue tanya tentang suster itu, dan suster yang bener ini sama sekali nggak tahu, dengan suster berpenampilan berbeda, seragam berbeda. Menurut lo gimana? Gitu kan.
Akhirnya mau nggak mau gue cerita dong. Gue cerita ke adik gue apa yang gue alami sebelumnya. Terus akhirnya gue cerita, gue bilang gini, tapi yang gue heran, kenapa mama ngeliat juga? Dasarnya nyokap gue itu bukan orang yang skeptis, tapi sepanjang gue menjadi anaknya, gue nggak pernah tahu kalau nyokap gue bisa ngeliat juga. Akhirnya kita diskusi nih bertiga, gue dengan adik-adik gue, apa mungkin gak sih ini pengaruh obat bius atau apa. Lo tau gak Put, saat itu gue cuma berpikiran yang lain. Katanya menurut, gak tau lah itu keyakinan orang-orang. Orang yang pernah mati suri katanya ya, itu memang lebih sensitif matanya. Oh ya. Lebih bisa melihat. Ya. Akhirnya relate dengan kejadian yang gue ditemuin tuh pada saat nyokap gue operasi dan menurut dokter lagi kritis kan. Kan gue sempet didatengin. Iya. Apa gue pikir nyokap gue sempet hilang sebentar gitu ya. Sempet mati suri walaupun sebentar. Sebentar walaupun cuma sebentar. Apa sempet hilang sebentar nih. Makanya kenapa sekarang kondisi nyokap seperti itu. Iya. Tapi balik lagi, dalam riwayat keluarga gue yang namanya ada operasi karena suatu penyakit. Ini pengalaman pertama kita, yaitu operasi nyokap. Jadi kita cuma berpikir, oke, obat kali ya gitu kan. Coba yuk kita ambil secara logikanya aja. Akhirnya kita konsultasi sama dokter. Berhubung nyokap gue ini kan kanker ya. Jadi pertama yang kita ajak konsultasi adalah dokter onkologi. Onkologi ya. Kanker ya. Terus dokter onkologi. Terus kalau menurut dokter adalah untuk efek-efek anestesi sebaiknya sih kalian konsultasi ke dokter anestesinya. Akhirnya kita temuin dokter anestesi. Dokter ini bicara intinya adalah kalau seandainya pengaruh obat bius ya paling 1 hari itu. Oh iya. Gitu, nggak akan berhari-hari. Udah sampai nggak tahu kenapa ya. Maksud gue jarang seorang dokter yang bicara soal hal-hal mistis sebenarnya. Mereka kan lebih realistis ya. Logika gitu ya. Logika ya, lebih realistis. Sampai akhirnya pada saat akhir kunjungan itu kita konsultasi, terus dokter ini nanya sama gue gitu ya. Maaf Mbak, kalau misalkan boleh tahu di keluarga ada yang turunan gini nggak? Gitulah. Terus udah gitu, iya ada, gue bilang gitu. Gue nggak bilang gue nggak bilang gitu. Iya ada, kebetulan yang gue juga ini ya. Terus, nah biasanya kan hal-hal kayak gitu tuh suka nurun katanya gitu kan. Terus udah gitu, maaf ya soalnya saya juga Jawa katanya gitu. Jadi intinya ini penjelasan dokter yang off the record, hanya kita ngobrol biasa lah gitu. Oh iya kali ya, gue bilang gitu mungkin. Udahlah, sampai akhirnya nih gongnya adalah gue menemukan satu sosok yang itu intens ngikutin gue di rumah sakit itu. Kebetulan sepanjang gue ngeliat-liat yang kayak begitu-begitu, memang yang paling gue takutin adalah pocong. Oh, pocong ya. Ya, karena kalau pocong itu menurut gue, nih gue lihat wujudnya nyata kalau ada orang meninggal dan dipocongin. Jadi ibaratnya pocong tuh real loh gitu ya. Jadi gue agak takut memang sama sosok itu gitu. Alhamdulillahnya selama gue ada di rumah sakit nemenin nyokap, gue nggak pernah ketemu sosok itu ya. Nah, rolling nih, kan adik gue bilang, malam ini lo aja yang jaga ya gitu. Akhirnya gue jaga. Awalnya nih, sebelum gue bertemu dengan sosok yang ini, ada satu sosok lagi yaitu anak kecil yang dilihat sama nyokap gue. Pada saat gue datang, gue baru buka pintu, nyokap gue langsung bilang gini, kamu ngapain bawa Tristan ke sini? Tristan adalah anak gue yang paling kecil. Oke. Umurnya saat itu mungkin 10 tahun, 9-10 tahun lah gitu ya. Ngapain kamu bawa Tristan ke sini? Ini rumah sakit. Nanti malah dia ketularan sakit loh. Gitu kan. Apalagi itu kan lagi masa-masa COVID ya kalau nggak salah tuh ya. 2020 ya. Iya kan. Enggak mah aku sendiri gitu kan ya. Terus gue udah masuk tuh. Terus udah Tristannya suruh pulang aja lah. Nggak usah di sini. Kata mama gitu, jangan lama-lama di rumah sakit. Enggak, aku sendiri kok gitu. Ya udah, akhirnya udah lupa tuh ya dengan pembicaraan itu. Gue masuk, beres-beres, apa segala macam sampai dengan malam. Jadi gue lihat nyokap gue oke, dia udah agak tidur, pelan-pelan tuh gue mulai senderin tempat tidurnya mulai agak merebah gitu ya, walaupun nggak tiduran rata.
agak merebah, wah udah nyenyak nih karena kok nggak kebangun ya gitu. Terus udah, tapi gue akhirnya tidur di sofa bed. Gue kutak-kutik nih ya, remote AC ini kenapa AC dingin banget ya gitu, nggak seperti biasanya gitu. Tapi yang gue heran, nyokap gue tuh malah nyingkirin selimutnya. Kayak kepanasan berarti? Kayak kegerahan ya, padahal tuh AC dingin banget. Jadi kayak disingkir-singkirin selimutnya gitu kan. Kan gue khawatir nyokap gue ngerasa sakit dong. Karena kan bekas jahitannya kan di bawah ya, sekitar bawah situ. Ma, gue bilang gitu, ma diem kakinya, nanti sakit loh, gue bilang gitu. Ini sanain deh katanya gitu. Udah akhirnya dingin mah, nggak mau pakai selimut, ini aja kakinya aja ya yang gue selimutin. Enggak udah katanya gitu, singkirin deh. Gue singkirin lah ya, udahlah biarin nanti aja kalau udah nyenyak baru gue selimutin lagi gitu. Gue tiduran dong di sofa bed. Gue tiduran di sofa bed, main-main handphone. Akhirnya udah setengah sadar tuh, udah menjelang tidur. Gue pakai kan selimut gue kan. Nah, jadi pas nyokap gue bilang begini nih, kebangun terus bilang gini, itu ngapain sih anak kecil mondar-mandir di sini, ganggu aja. Kok anak kecil ya, gue bilang gitu kan. Terus siapa sih ma, orang nggak ada anak kecil, itu ngapain sih anak kecil kesini mondar-mandir gangguin mama, katanya gitu. Udah mama ini baca doa, udah tidur lagi, gue bilang gitu. Jadi ini yang datang ke kamar nyokap gue udah bukan suster itu lagi, tapi bocah kecil ini loh. Kecil ya. Udah sampai akhirnya gue tiduran lagi, gue balik ke sofa bed gue selimutan lagi. Nggak lama itu tiba-tiba ada tangan, kayaknya gini ya, kalau pikiran gue tuh kayak keluar dari bawah sofa. Jadi di ujung kaki gue. Iya. Blek gini. Oh yang gini ya? Iya, megang tempat tidur. Jadi kayak dia tuh keluar dari bawah sofa terus gini gitu ya. Nah terus kaget dong gue. Tapi nggak hilang tuh tangan. Masih ada? Masih ada. Blek gitu. Terus gue sempet gini kan. Dia narik selimut gue, tapi bukan narik pelan-pelan, tapi nariknya jet gitu. Cepet gitu ya? Jadi langsung kebuka tuh satu selimut. Duh, gue langsung bilang gini kan, jangan ganggu gitu ya. Gue udah baca-baca doa tuh. Nah nyokap gue ngomong lagi, kan bandel kan jahil kan tuh anak, katanya gitu. Iya. Ngeliat lagi. Udah, nggak lama dari situ, itu keran kamar mandi nyala. Keran wastafel itu nyala serot gitu, dan nyalanya tuh bukan yang netes-netes air, jadi kayak memang dibuka deras gitu. Kok nyala ya? Gue cek dong, kalau misalkan di kamar itu ada 2 pasien atau 3 pasien, mungkin ada orang lain yang pakai kamar mandi. Tapi ini kan cuma kita berdua nih. Kedengaran suara air keran nyala itu, gue langsung cek dong, gue langsung cek toilet. Nah biasanya ya, kalau seandainya hantu itu ngeganggu kita, begitu kita cek nggak taunya airnya nggak nyala gitu kan. Kalau ini nyala. Beneran dibuka berarti? Beneran dibuka. Jadi bukanya kan yang ke atas gini ya, bukan diputer ya. Dia ke atas gitu, terus ada air panas, air dingin. Gue matiin dong, gue tutup tuh keran. Terus udahlah sekalian gue buang air lah gitu. Gue buang air terus, udah gue lagi di toilet ya tuh, gue lagi duduk di toilet ya. Tiba-tiba air kerannya itu nyala lagi. Dan lo tau nggak Put? Kalau seandainya itu error, ada mungkin knopnya yang longgar atau bagaimana, mungkin nyalanya hanya ke atas, gini lah. Tapi kalau ini ke atas dan muter ke air panas. Nah otomatis di wastafel itu kan ada cermin. Beruap dong, berembun. Karena airnya panas gitu kan. Nah di samping wastafel itu ada hand dryer. Which is dia akan nyala pada saat kena sensor badan kita. Entah ada orang begini atau gitu kan. Jadi habis keran itu nyala, cermin itu berembun, hand dryer nyala. Pandangan gue adalah ini ada yang lewat di hand dryer itu, entah ada yang cuci tangan dan ngeringin gitu lah ya. Ini gambaran gue. Pokoknya intinya ada yang nyenggol sensor hand dryer inilah sampai akhirnya nyala. Masih dalam keadaan bingung tuh ya, gue matiin aja tuh kerannya, dan bener ya itu panas kan ya itu. Udah gue lap tuh cermin tuh, sempet gue lap karena gue kebayang kayak di film-film horor tiba-tiba ada tulisan bu gitu ya, gimana gitu, pokoknya nakutin. Gue lap, nggak lama kemudian nyokap gue teriak-teriak dari kamar. Ngapain kamu ciprat-cipratin air, panas tahu. Gue langsung keluar dong, gue langsung ke kamar nyokap kan, terus gue bilang, kenapa mah? Itu tuh kan anak kecil itu bandel banget mbak, katanya gitu. Coba usir, suruh keluar dari sini, katanya mama diciprat-cipratin air. Tuh, lari ke sana tuh, gitu. Ditunjuk sama nyokap gue, tuh, lari ke sana tuh, nunjuk ke pintu. Jadi seakan-akan kayak anak ini keluar.
Udah kan, terus gue gini kan, nggak beres nih gitu ya. Perasaan setahu gue rumah sakit ini nggak angker deh gitu, nggak serem. Tapi kenapa ya gitu kan? Kenapa kita diganggu nih saat ini gitu? Udah, terus pas gue mau beranjak tidur lagi, itu gue ngelihat pertama itu kayak ada siluet orang di depan ruang perawatan, kelihatan di kaca, gitu kan. Tapi gue pikir karena gue ngelihatnya sekelebat putih, jadi gue mikirnya itu suster atau apalah gitu ya. Pokoknya putih nggak jelas sih, pokoknya lewat. Terus gue perhatiin, oke lah, gue nonton TV aja tuh, gue nonton TV. Lama-lama nih merinding sekujur-kujur badan tuh, merinding sekujur badan. Terus gue penasaran, gue lihat lagi dong ke kaca itu ya. Enggak ada apa-apa sih sebenarnya, perasaan gue doang kali ya, gitu kan. Terus tiba-tiba nyokap gue bilang gini, siapa lagi, katanya gitu. Siapa lagi yang mau kesini, ngapain sih pada nyamperin saya semua? Katanya gitu. Wah, gue langsung, bener ya, berarti perasaan gue mungkin nyokap ngerasa. Mah, gue makin serem ya. Gue bilang, udah deh mama tidur aja deh, gue bilang gitu ya. Mama tidur aja deh daripada ngelihat yang enggak kan gue jadi kenotis ya. Udah merem ya, udah merem ya, gue bilang gitu. Nanti nggak pulang-pulang nih, gue bilang kalau kondisi mama nggak sembuh-sembuh. Gue bilang ya udahlah, akhirnya mama tidur. Gue masih penasaran, gue liatin, entah ke berapa kalinya itu pocong Put. Itu sumpah gue sampai gini, kenapa makhluk ini sih yang gue lihat gitu. Pocong dan mukanya dia tuh pas banget di kotakan pintu. Kayak ngintip tapi bener-bener diem dan itu ngeliatin ke arah gua. Mukanya itu gosong ya. Aduh, mengerikan lah. Mukanya tuh gosong dan matanya itu kayaknya putih semua, cuma ada titik hitam kecil gitu di matanya. Wah, gue bilang langsung lah tuh, gue baca-baca doa ya dalam hati ya. Udah segala macam doa gue baca lah tuh. Terus udah gitu akhirnya gue sempat berpaling yang ngebelakangin gitu kan. Gue balik ke belakang. Pas gue nengok lagi itu ada di dalam kamar. Udah masuk? Sama seperti sebelum-sebelumnya. Tiba-tiba masuk gak kedengeran dan dia ada di dalam kamar. Dan lo tahu ini bukan penampakan seperti pocong biasa menurut gue ya. Kalau setahu gue itu namanya pocong keikat ya. Begitulah bentuknya. Kalau ini enggak, yang keikat itu hanya kepala dan leher. Oke. Jadi bawahnya kayak terurai aja, begitu dan jadi kelihatan badannya. Jadi yang keikat hanya kepala sama leher. Wah udah gue langsung baca-baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah hilang. Gue bilang gue di sini cuma mau nemenin nyokap. Jangan sampai gue dikasih lihat yang kayak begini. Gue takut. Gue bilang gitu kan. Bener hilang, alhamdulillah. Gue bilang gitu, wah kayaknya gue harus ini deh, gue ke bawah kali cari cemilan apa gimana ya. Nggak bisa tidur dong otomatis. Udah mau digangguin tangan, ditarik selimutnya, terus ada suara wastafel di kamar mandi, ini lagi gitu ya kayak gitu. Yang ini nggak bisa gue tolerir sih, gue bener-bener nggak bisa ngilangin rasa takut gue. Udah akhirnya gue bilang sama mama gitu, mah aku ke bawah sebentar ya nyari cemilan, gue bilang gitu. Ya udah tapi jangan lama-lama ya, jangan dibawa lagi tuh, gitu kan. Udahlah gue nggak gubris, gue nggak perpanjang tuh ya diskusinya gitu, karena gue mau melupakan. Nah akhirnya gue keluar pintu perawatan, ngelewatin si nurse station dong, malam sus gitu kan. Tapi itu susternya semuanya cuma bengong doang. Bengong, nggak ngejawab. Jadi cuma bengong yang ya udahlah gue lewat terus akhirnya gue masuk ke lift. Nggak tahu perasaan gue masih parno dengan penampakan si pocong itu apa gimana gitu. Gue ngerasa kan si lift ini kan kayak kaca terus belakang stainless, depan stainless tuh ya pintunya ya, maksudnya aluminium gitu. Gue ngerasa kok kayak ada yang berdiri di belakang gue ya gitu. Cuma karena tingginya itu sepantar, maksudnya setinggi gue, jadi untuk ngelihat sosoknya gue harus nyingkir dikit dong. Oh iya. Gue harus gitu kan, karena bener-bener di belakang gue. Gue awal begini agak minggir dikit, gue ngeliat tuh ada bayangan putih tuh ya kan di samping kepala gue gitu. Berarti di belakang gue nih ya. Udahlah gue nggak berani deh. Gue takut ini gitu, takut dia gitu. Nggak lama kecium bau gosong, bau kabel kebakar.
Nah, seketika itu mengobati rasa takut gue tuh. Karena gue sendirian di dalam lift. Dan gue takut tiba-tiba ada masalah dengan lift ini. Karena bau kabel kebakar gitu. Takut ada konslet. Takut ada konslet. Jadi langsung ke logika tuh gue. Udah gak kepikiran si pocong itu lagi. Waduh, gue bilang kalau gue kejebak di lift nih. Even ini cuma di lantai 3 ya. Jatuh ke bawah mah lumayan juga gitu ya kan. Udah, mana gue pencet open gak kebuka lagi. Kayak udah setengah jalan itu kan si liftnya. Apa gue pencet emergency tombol aja kali ya gitu kan. Terus oh enggak, tapi ini jalan kok ke 2, ke 1 gitu. Akhirnya ke ground gitu. Alhamdulillah kebuka. Tapi masih kecium bau kabel kebakar ini. Akhirnya gue keluar dari lift. Ekspektasi gue adalah udah nggak kecium lagi dong. Karena kan itu di lift tuh. Kok masih kecium ya gitu. Bau kabel gosong ini, kabel kebakar ini masih kecium. Kembali lagi di pintu keluar, gue ketemulah sama security yang jaga pintu tuh ya. Terus gue sapa lagi dong, malam pak, malam. Tapi si security pandangannya begini, malam, nyapa gue tapi habis itu langsung gitu. Kayak ngelihat sesuatu di belakang gue. Oh. Jadi habis nyapa malam gitu, habis itu langsung gitu. Kenapa ya, ini orang-orang kok pada aneh gitu. Dan bau kabel kebakar itu masih seperti ngikutin gue terus, Put. Nah, kebetulan di depan rumah sakit itu ada minimarket yang dia buka 24 hours gitu ya, 24 jam gitu. Di samping minimarket itu ada tukang sate yang lagi ngebakar sate. Lo tau bau sate nyanter dong? Iya. Akhirnya setelah gue beli cemilan di situ, beli minuman kecil lah gitu, minuman ringan, terus akhirnya di depan minimarket itu di samping tukang sate itu ada pohon yang di bawahnya tuh kayak ada tempat dudukan kecil lah gitu ya. Gue nongkrong lah tuh di situ, gue nongkrong dulu lah ya. Gue sengaja nih gue mendekati tukang sate supaya bau ini hilang. Kalah sama bau sate ya. Tapi kayak nggak kalah. Bau ini tetap lebih nyanter dibandingkan bau sate ini. Gue akhirnya oke, ada yang nggak beres lagi gitu kan. Gue berharap hilang deh gitu. Jangan ngikutin lah siapapun yang bau-bau kayak gini, jangan ngikutin gue lah gitu ya. Sampai akhirnya udah selesai dari situ, nggak kunjung hilang kan. Gue juga udah mulai ngantuk tuh, Put. Gue udah mulai ngantuk, udahlah gue balik lagi deh ke kamar. Ke kamar nyokap gue jalan, gue udah nggak sapa security itu lagi lah, gue takut dia ngomong macem-macem gitu, karena gue lihat kok pandangannya ngelihatnya langsung ke belakang gitu ya kan. Udah tuh, gue nggak nyapa security itu lagi, tapi security ini notice gue lewat. Jadi yang tadinya dia lagi nunduk nulis entah nulis apalah tuh, jadi pas begitu gue lewat, gitulah, dia ngeliatin. Nah udah nggak gue gubris lah gitu ya. Gue langsung masuk ke lift, terus udah sampai di lantai 3. Lift itu kebuka. Nah pada saat lift itu kebuka kan biasanya akan nutup lagi dong. Tapi kalau ini begitu gue buka selang hitungan berapa detik lah, 5 detik atau berapa detik tuh, itu pintu lift memang nggak ketutup-tutup. Sampai dengan gue bener-bener jalan menjauh, baru pintu itu ketutup. Pikiran gue adalah oke, masih nangkep sensor gue kali, jadi makanya pintunya masih kebuka. Gue nggak mikir positif, nggak mikir negatif lah. Sampai akhirnya gue jalan menjauhi lift, lagi ngelewatin nurse station gitu kan, Udah susternya nggak ada nih gitu. Ada satu, cuma lagi ngadepnya lagi ke belakang gitu, lagi aktivitas apa. Udah gue lewat, kok begitu ngelewatin nurse station itu memang gue denger kayak suara langkah di belakang gue tuh, tapi bunyinya teplak gitu. Kayak sesuatu yang nempel di lantai rumah sakit, tapi tuh lengket ya. Oh, bukan suara-suara kayak sepatu, bukan? Bukan, lo tau kayak suara squeezy ya? Oh iya. Itu kalau dilempar di lantai kan diambil flak gitu ya. Nah itu kayak suara gitu, jadi melekat gitu. Tapi yang bikin gue panik adalah ritmenya sama langkah kaki gue. Oh iya. Ritmenya. Jadi kaki gue ngelangkah agak cepet, ritmenya dia pun cepet. Gue diem, dia diem. Gue jalan pelan, dia jalan pelan. Akhirnya gue ngibrit ya, langsung ya. Kan kebetulan juga kamar nyokap gue juga nggak terlalu jauh dari nurse station kan. Tapi rasanya itu jauh banget gitu ya. Ke kamar nyokap gue kayak jauh gitu. Kok kayak nggak nyampe-nyampe karena panik ya, karena takut. Udah, akhirnya begitu sampai kamar nyokap gue, langsung tuh yang gue... Ini kan pintu kan sebenarnya ada automatic door closer-nya, jadi dia nggak ngebanting ya. Tapi itu bener-bener gue gitu deh. Oke. Gue paksa supaya ketutup, lo jangan ngikutin gue. Ternyata bener pada saat gue brek gitu ketutup, gue lihat dia hilang. Itu lagi.
tapi hilang. Tapi sempat kelihatan sekelebat. Sempat kelihatan sekelebat, kan kelihatan dari kaca pintu tuh. Oke. Jadi pas gue nutup des, gue ngeliat gini, tapi hilang dianya. Udah, terus gue lihat, oke, nyokap gue udah tidur, gitu kan. Terus gue balik ke sofa gue tidur lagi, udah baca-baca apalah segala macem. Terus zikiran lah tuh dalam hati. Jadi gue berharap enggak datang lagi lah nih makhluk, enggak ngikutin gue. Udah sampai akhirnya kayaknya selang 2 hari deh nyokap gue tuh pulang, dibolehin pulang gitu. Akhirnya kita pulang dong. Udahlah seneng tuh ya kita ya. Di rumah juga udah beres-beresin kamar mama yang baru. Karena mama itu memang harus tetap bawa-bawa infus gitu. Jadi kita siapin lah kamar perawatan untuk beliau lah gitu. Nah jujur aja semenjak pulang dari rumah sakit itu nyokap gue memang ngomongnya agak ngelantur. Oh masih? Masih ngelantur. Dan yang gue kaget adalah pada saat sampai di rumah, terus dia manggil gue, terus dia bilang kayak gini, ngapain dibawa sih mbak? Gitu. Wah, gue panik put di situ. Gue panik. Siapa nih yang gue bawa? Nih siapa? Gitu. Siapa mah? Gitu kan. Siapa? Kalau mau bawa yang lain. Jangan yang kayak begitu katanya. Ngapain kamu bawa yang begituan dari rumah sakit? Aku nggak bawa apa-apa mah. Gitu ya. Gue udah panik tuh. Aku nggak bawa siapa-siapa. Siapa mah? Yang anak kecil. Gue bilang gitu. Yang jilbab orange. Yang suster. Sampai gue sebutin tuh semua. Satu-satu disebutin itu? Iya. Gue sebutin satu-satu. Terus nyokap gue bilang gini. Kalau yang tampilannya orang mah katanya gitu, mungkin nggak masalah. Ngapain yang jelek yang kamu bawa? Wah, di situ gue makin panik put. Iya. Di situ gue makin panik. Terus akhirnya jangan-jangan si pocong gosong ini yang gue bawa. Ngikut ke rumah itu? Gue belum lihat, tapi nyokap gue bilang begitu kan. Jadi asumsi gue yang jelek ya siapa? Kalau yang lain kan mukanya masih normal ya, kecuali anak kecil gue nggak lihat ya. Masih bentuk manusia ibaratnya. Masih bentuk manusia, walaupun yang anak kecil ini gue nggak lihat mukanya, tapi kan nyokap gue waktu itu pernah bilang ngapain bawa Tristan. Jadi ya asumsi gue masih muka normal manusia ya gitu. Tapi kalau yang ini kan nggak normal gitu, mukanya begitu. Udahlah tuh. Nah, setelah nyokap gue pulang dari rumah sakit itu, kan kita masih rawat jalan ya. Jadi kadang balik ke rumah sakit gitu. Udah nggak tahu kenapa, tiap kali mau balik ke rumah sakit, itu gue memang selalu nyium kabel kebakar. Di rumah tapi nih? Iya, either itu di rumah, atau on the way ke rumah sakit, atau di rumah sakit. Jadi bau itu kecium terus. Tapi nyokap gue nggak ada ngomong apa-apa sih gitu sepanjang perjalanan atau apa, nggak ada ngomong apa-apa. Nah nggak tahu ya, memang nih security yang itu juga apes juga kali ya. Jadi tiap kali gue ke rumah sakit tuh memang ketemunya sama security itu. Itu aja tuh? Itu lagi gitu. Udah kan, terus gue bilang, Pak, gue berhenti di lobi tuh, Pak boleh minta kursi roda nggak? Gue bilang gitu, karena kan nyokap belum bisa jalan gitu ya. Kursi roda, oh iya gitu. Terus saya mau parkir dulu ya Pak, nitip ibu saya dulu ya, gue bilang gitu kan, taruh di lobi dulu lah gitu, nungguin gue datang. Oh iya katanya aman. Udah ditaruh di lobi gitu, terus gue parkir mobil kan. Pas mau jalan, security bilang gini, hati-hati Mbak, gitu. Iya, gue bilang gitu kan, ya udahlah tuh, gue masuk ke basement, parkir mobil, gue nemuin nyokap gue di lobi. Lah security-nya mana nih, gue bilang. Nyokap gue ditinggal aja gitu sendirian, didudukin tuh bener-bener di kursi roda, tapi bukan di ruang tunggu gitu ya, maksudnya cuma dipepetin ke tembok gitu. Ditinggal sama dia tuh? Ditinggal sama dia. Udahlah tuh, terus udah gitu gue bilang, security-nya mana mah? Nggak tahu tuh, tadi pergi buru-buru katanya. Ini sih lagian ngikutin mama sekarang. Waduh. Gitu. Terus ini sih lagian ngikutin mama sekarang. Wah, gue bilang gitu kan ya. Bener tuh, ternyata nggak tahu sugesti gue atau gimana. Intinya pada saat nyokap gue bilang begitu, memang gue cium bau kabel kebakar lagi dan lebih santer. Akhirnya gue bilang gini, ayo mah. Dan tempat check up kita itu kan di lantai 1, jadi kita harus naik lift dong. Gue dorong lah tuh nyokap gue, periksa lab dulu lah, apalah segala macem gitu kan. Mungkin nggak tahu lah, ada beberapa orang yang melihat penampakannya juga, karena gue ngerasa beberapa orang yang gue ketemu sepanjang perjalanan gue ke lab kok memandang gue dengan gitulah ya. Oh, kayak agak aneh gitu ya mandangnya. Agak aneh gitu. Ya nggak semua orang, cuma maksudnya ada beberapa yang tiba-tiba ngikutin perjalanan gue begini, tapi mukanya flat bengong gitu loh. Oh iya. Gitu.
Udahlah tuh, akhirnya sambil nunggu nyokap gue dipanggil kan, kita duduk di ruang tunggu itu, gue sambil ngomong gitu dalam hati, intinya siapapun lu gitu ya, apapun yang terjadi sama lu tolong dong gitu, jangan ngikutin kita, karena yang gue takutin adalah respon atau reaksinya nyokap gitu, entah takut kaget, entar kepleset, entar apa gitu kan, gue takut ya gitu. Pokoknya intinya jangan ngikutin kita dong gitu kan. Udah nggak apa-apa lah, lu kecium bau-bau terserah, tapi jangan nampak ya. Jangan jump scarein gua gitu ya. Maksudnya kan ini. Terus udah sempet hilang baunya, sempet muncul gitu. Sampai akhirnya nyokap gua kembali dirawat di rumah sakit untuk operasi kecil. Sebenarnya ini bukan operasi ini lagi. Jadi karena memang harus di bypass antara dia, jadi udah nggak bisa pipis, terus nggak bisa buang air besar, apa gitulah. Jadi dibolong ya perutnya gitulah. Pokoknya operasi-operasi seperti itu. Pada saat gue discuss sama adik-adik gue masalah siapa yang jaga nih, itu adik gue udah enggak deh. Pada angkat tangan semua. Nah, adik gue yang satu lagi tuh sebenarnya yang tengah ya, itu nggak sensitif. Cuma berhubung dengar cerita dari kita berdua, otomatis ya, enggak deh gue ya. Apalagi gue nggak bisa ngerasa, enggak deh gitu. Ikutan takut berarti dia? Iya, jadi ikutan takut. Gue mah nengokin aja ya, gue nengokin mama aja lah gitu. Tapi yang stay di sini lu lah gitu. Nah akhirnya ternyata di luar harapan kita, kondisi nyokap itu memburuk. Setelah operasi itu. Jadi kita nggak hanya stay 2 hari. Bahkan nyokap gue itu sempat dipindahkan ke ICU. Gitu, sempat dipindahkan ke ICU. Sebenarnya kondisi nyokap itu sadar, cuma ngomongnya makin ngelantur. Iya, ngomongnya makin ngelantur. Nah, jadi wah ini lebih horor sih sebenarnya kondisi ini buat gue, karena gue bukannya nunggu di kamar, tapi gue harus nunggu di ruang tunggu keluarga pasien di dekat ruang ICU. Gitu, jadi gue harus tidur di sofa, gue tunggu di sofa, apalah segala macam gitu ya. Tapi di situ kan lebih banyak orang, jadi gue nggak sendirian ya. Gue nggak sendirian, tapi gue lebih nggak nyaman aja tidurnya. Udah sampai akhirnya kalau mau butuh apa-apa, mama tinggal panggil suster, karena aku nggak bisa bolak-balik ke ruangan, aku nggak boleh masuk sini. Gue kasih tahu tuh nyokap gue. Iya, katanya gitu kan. Nah udah sampai akhirnya ini aman-aman aja nih ya. Malam pertama nyokap gue masuk di ICU itu sebenarnya aman-aman aja. Tapi sampai besok paginya itu tiba-tiba suster ngasih tahu ke gue, Mbak boleh masuk nggak sebentar? Itu mamanya gitu kan ya. Gue kaget dong. Gue pikir takutnya nyokap gue kritis atau apa gitu. Nah ternyata nyokap gue cuma bilang gini, Mbak tolong dong bilangin sama susternya, katanya Mama nggak mau di tempat tidur yang ini, Mama mau pindah dong, katanya gitu. Loh memang kenapa Ma? Gue bilang gitu kan. Terus udah gitu Mama ngelihat nih, kalau malam-malam katanya ya, Mama ngelihat itu ada orang katanya tinggi gede pakai jubah, pokoknya hitam-hitam gitu ya. Nah dia itu mengunjungi tempat tidur yang ada kayak ICU, banyak ya tempat tidur yang cuma hanya ditutupin tirai gitu kan. Udah, dan nurse stationnya kan di tengah-tengah tuh, deket kemana-mana. Udah, tapi Mama ngelihat nih katanya sosok hitam ini tuh kayak hinggap di sana. Hinggap, nah berarti asumsi gue terbang ya? Iya. Karena hinggap nyokap gue bilangnya. Hinggap di sini tempat tidur ini katanya gitu. Terus nanti hilang lagi, terus pindah kemana gitu. Nah akhirnya gue bilang gini, ya Mah, akhirnya semua rumah sakit pasti ada penunggunya. Gue bilang gitu, nggak usah digubris Mah yang kayak gitu, nanti Mama malah nggak istirahat. Kan di situ rame, Mama nggak sendirian, banyak suster juga lagi. Gue bilang gitu, nggak enak kalau dikit-dikit mau manggil aku, kan nggak enak. Aku ada di depan kok, gue bilang gitu. Oh ya udah. Nah nggak lama abis itu tuh nyokap gue minta pindah. Tiba-tiba heboh ya di ruang ICU tuh heboh. Intinya ada pasien yang kritis lah. Oh iya. Dan benar, nggak lama kemudian nih keluarga nangis-nangis gitu ya. Terus nggak ada nih, nggak selamat lah gitu, nggak selamat. Udah tuh, gue bilang sedih juga ya. Gue nggak bisa ngebayangin sih kalau seandainya ini terjadi sama gue ya, gue takut gitu. Ya udah deh tuh. Terus akhirnya besoknya
Suster manggil gue lagi, gue dipanggil lagi sama nyokap gue. Mah kenapa lagi? Gue bilang gitu kan. Beneran mama nggak mau dari sini, daripada di sini mama mendingan pulang, Kenapa? Mama ngelihat lagi katanya. Terus yang jubah itu bener kan tuh berarti katanya. Tuh dia yang jubah itu diem di situ lama tuh. Nggak tahu yang meninggalkan. Pokoknya mama nggak mau mati sekarang, Mau udah jangan ngomongnya, jangan ngaco deh ya, gue bilang gitu. Terus iya pokoknya dia berkitarannya di sini mau pindah mbak, mau pindah. Jadi ada kayak tempat tidur yang mungkin ICU plus atau gimana, gue nggak paham ya. Jadi dia kepisah di satu ruangan sendiri dan kaca, bukan korden. Jadi memang satu tempat tidur sendiri hanya di kotak kecil gitu, tapi ruang kaca. Mah kalau di situ malah jauh dari suster, mama sendirian, gue bilang gitu. Tapi si sosok hitam ini nggak pernah kesana mbak katanya. Jadi ngiter-ngiternya hanya di sini aja. Terus tadi mau melihat ke situ tuh katanya, nempel lagi di pasien yang itu. Udah mah jangan mikir macam-macam lah, gue bilang gitu. Mau pulang nggak? Gue bilang gitu. Udah istirahat yang benar. Udahlah tuh. Akhirnya gue balik dong ke ruang tunggu pasien. Terus nggak terjadi apa-apa. Kalau nggak salah Besoknya gue bilang gini, waduh ternyata kalau siang nih jam besuk ruang tunggu pasien ini jadi agak rame. Sedangkan gue ngerasa kayak gue kurang tidur. Gue harus pindah nih gitu ya. Gue mau istirahat, gue harus pindah nih. Karena nggak mungkin pulang juga. Akhirnya gue cari tahu lah apa ada ruang tunggu pasien yang lain. Ternyata ada di sebelah sananya lagi, deket toilet dan musola gitu. Terus ruang tunggunya itu lebih besar gitu, cuma memang jarang ada yang nunggu di situ. Pas gue nyampe situ gue sendirian memang gitu kan. Wah lumayan lah, paling nggak gue bisa geletak nih di kursi gitu ya, ngelurusin badan. Baru gue nyenderin gitu dengan peralatan seadanya lah, kayak jaket gue jadiin bantal gitu kan. Gue tiduran aja di situ, nyaman lah, udah nyaman. Ujung mata nih ngelihat ada bapak-bapak jalan dari arah ruang ICU keluar jalan gitu ya. Ya karena itu masih jam besok kan, gue bilang. Jadi gue nggak mikir macam-macam. Lewat gini, itu walaupun dari ujung mata gue ngelihatnya, tapi gue ngelihat jelas nih bapak-bapak tua, mungkin 60-an, agak botak, agak Chinese gitu, putih gitu kan, kurus, tinggi, pakai baju kemeja garis-garis biru putih. Segitu jelasnya loh, gue ngelihatnya. Gini, terus mau kesini nih, mau jalannya ibaratnya melintasi gua tuh ke arah sana lah gitu, yang ngelewatin ruang tunggu pasien. Udahlah, gua nggak gubris lah gitu, gua udah mulai mau merem-meremin gini. Tuh pas begitu gua melek lagi, kok tiba-tiba, harusnya bapak-bapak ini kan yang jalan, tiba-tiba suster ngedorong tempat tidur itu, tapi yang udah ditutupin gitu loh. Iya, tempat tidur rumah sakit, tapi pasiennya udah ditutup semua. Oh iya. Loh, kan gue kaget dong. Perasaan yang tadi gue lihat bapak-bapak jalan, kok masa hanya dalam sekejap mata jadi suster dorong. Jadi suster ngedorong itu. Dan logikanya adalah nggak mungkin itu jenazah digotong-gotong keluar kayak begitu. Itu pasti masuk lift ke kamar jenazah. Tapi kok ini ngelewatin ya? Itu kan poli-poli yang lain ada di situ. Nggak mungkin yang namanya jenazah didorong melewati poli-poli ini, apalagi itu jam besuk, rame. Jadi harusnya lewat lift khusus dong. Udahlah, gue bilang gitu, gue udah capek ya, gitu. Gue mencoba untuk tidur aja. Nah, nggak lama kemudian balik lagi nih di ruang ICU itu berisik, rame, apalah segala macam. Terus udah gitu, wah ada yang meninggal lagi nih ya, gue bilang gitu kan. Benar tuh, ada yang meninggal lagi. Terus jadi pada nangis-nangisan lah keluarga. Dan bener nih, kalau memang ada yang meninggal ya memang masuknya ke lift khusus. Oh, ada lift khususnya. Iya. Ada lift khusus yang masuk tempat tidur rumah sakit itu loh, mungkin langsung aksesnya ke kamar jenazah atau apalah gitu. Ada lift khusus, berarti yang kemarin gue lihat memang bukan sih gitu ya. Memang bukan sih. Udah gak wajar loh ya. Udah gak wajar. Udah deh. Wah, gue bilang nih bentar lagi pasti suster manggil gue nih, pasti nyokap gue heboh nih, gitu. Biasanya kalau ada yang meninggal gitu kan ya. Bener tuh, ternyata. Mbak maaf ya katanya gitu. Sebenarnya kondisi ibu udah mulai membaik dan bisa dipindah ke ruang perawatan katanya gitu. Nih ibu mau ketemu Mbak sebentar aja katanya gitu ya. Oh ya udahlah. Tuh kan Mbak gitu, pokoknya nyokap gue udah panik. Tuh
Tuh kan Mbak katanya gitu, bener kan Mama bilang nih sekarang yang ini nih meninggal nih katanya gitu. Terus pantesan katanya tadi malam katanya nih bapak-bapak, dia bilang gitu, nih bapak-bapak udah rungsing tuh katanya. Pokoknya saya pengen keluar dari sini, saya pengen keluar dari sini. Hah bapak-bapak, gue bilang gitu, gue langsung nyambung ke bapak-bapak yang lewat itu loh. Yang agak Chinese tadi. Iya yang kayak Chinese tadi, terus bapak-bapak iya katanya gitu, dia pakai ke lengan panjang, kemeja putih biru. Sesuai berarti. Itu seperti yang gue lihat ya Put ya. Terus gue bilang gini, udah lama gue bilang itu nih ya, Mama mau dengar kabar baik nggak? Gue bilang kata suster kondisi Mama udah membaik loh, bisa dipindah ke ruang perawatan. Gue alihin pembicaraannya lah gitu, biar nyokap gue juga nggak drop ya. Secara di ruang ICU itu kan selama nyokap gue dirawat di ruang ICU udah 2 yang lewat ya kan. Terus gue takut nyokap gue drop, kondisinya makin parah. Udah Mama nanti mau dipindah ke ruang perawatan nih kalau udah membaik. Oh ya udahlah bagus lah. Udah di ruang perawatan itu dapat lagi di lantai 3. Disitulah gue diikutin lagi sama si pocong gosong. Jadi menurut gue kayak ini mungkin setiap penunggu rumah sakit ada teritorinya ya. Ya mungkin. Kenapa gue di ICU dia nggak muncul? Si pocong gosong ini ya, bau-baunya pun nggak ada. Tapi pada saat gue ke lantai 3 ada, gue ke bawah ada, gitu. Jadi mungkin lantai ICU ini tuh bukan teritorinya dia gitu. Jadi dia menghilang di situ karena mungkin banyak jenazah atau jasad yang ya gue nggak tahu lah ya. Terus keyakinan masing-masing deh. Akhirnya begitu dirawat lagi di lantai 3, kembali gue sering mencium kabel kebakar lagi. Sudah gue nggak gubris, gue nggak mau penasaran karena gue takut ditampakin lagi. Udah sampai akhirnya nyokap gue pulih dan kita boleh pulang. Kita boleh pulang terus jadi nyokap gue ini kan dijemput sama adik-adik gue tuh, dijemput sama adik-adik gue dan kebetulan gue dari rumah sakit tuh gue ada urusan sebentar, jadi gue misah tuh ya dari mereka. Nyokap gue dibawa pulang sama adik-adik, terus gue tuh nungguin gokar, gue nungguin gokar. Tapi gue gini, ini kayaknya titiknya yang gampang dan tempatnya agak teduh buat gue nunggu itu adalah di gedung lama. Bukan di gedung baru. Di gedung lama nih banyak tukang jualan juga soalnya gitu kan. Akhirnya titik penjemputan gue taruh di situ. Gue nunggu lah tuh di situ. Tapi kok agak lama ya. Memang mungkin jam-jam makan siang kali. Jadi agak macet tuh daerah situ. Lo tau nggak Put? Gue disamperin sama security yang biasa ketemu gue. Oh yang ini? Iya, gue disamperin. Mbak katanya gitu, Pak, gue bilang gitu. Dalam hati gue, tumben ya sumringah banget nih orang. Biasanya natap gue gimana gitu ya. Akhirnya nunggu siapa katanya, ini nunggu gokar Pak gitu. Terus kok nunggunya di sini, bukannya sering bolak-baliknya di gedung baru katanya gitu. Enggak, enak di sini teduh, gue bilang gitu kan. Udah, terus udah di mana nggak tahu nih, kayaknya kejebak macet kali ya, gue bilang gitu. Ini kok berhenti dia di sini gitu. Ditemenin lah ngobrol gue Put. Dia bilang gini, Mbak di rumah sakit nungguin siapa? Awalnya gitu. Mama, oh iya yang kemarin itu ya gitu-gitulah. Terus iya, terus Mbak tapi baik-baik aja kan nunggu di sini? Terus gue bilang, kalau saya bilang, gue langsung bilang itu, kalau saya bilang nggak baik-baik gimana Pak? Akhirnya dia langsung tahu kali ya gue mengarah ke mana. Bapak ingat kan Bapak sering ketemu saya kalau malam-malam, gue bilang gitu. Saya mau tanya deh Pak, Bapak kenapa sih ngeliatin saya begitu? Gitu. Mbak nggak ngerasain ya kalau Mbak lagi diikutin, katanya gitu kan. Akhirnya gue bilang ngerasa, gue bilang gitu. Dan saya juga tahu dari pandangan Bapak ke saya pasti ada sesuatu yang nggak beres. Akhirnya dia bilang gini, jadi gini Mbak itu diikutin sama sosok, diceritain yang Bapak nih, jelas detail, diikutin sama pocong katanya gosong. Gue tes, gue bilang gini, pocong, orang kalau pocong lihat pocong ya. Tapi pocong cuma diikat kepala sama lehernya kan jarang. Gue pengen tahu nih, yang Bapak lihat pocongnya kayak apa Pak? Gue bilang gitu, loncat-loncat kah? Atau terbang kah? Gue bilang gitu. Jalan Mbak, katanya gitu. Lah orang nggak diikat bawahnya? Dia bilang gitu. Sama dong. Nah sekarang gue tanya Pak, gue bilang gitu. Kenapa kok dia ngikutin saya? Dan kenapa ada di rumah sakit ini? Jadi gini Mbak ceritanya, dia baru cerita tuh. Alhamdulillah gue masih punya waktu lama kan nungguin gokar itu kan.
Udahlah tuh, akhirnya dia bilang gini, jadi selama pembangunan gedung baru itu ada engineer yang memang meninggal saat pemasangan kelistrikan, kelistrikan di rumah sakit. Nggak tahu lah itu apa yang terjadi, karena kan harusnya itu safety ini ya, pakai safety kits gitu kan ya. Jadi entah sepatu karet atau apa, apalagi pekerja di situ. Tapi nggak tahu apa yang terjadi di situ. Dan si engineer ini kesetrum. Jadi baru ketahuan itu mungkin beberapa lama ya setelah dia kesetrum gitu. Setelah dia kesetrum, jadi ada sedikit konsleting sampai akhirnya dicek dan nemuin. Kondisinya udah kegeletak gitu, dan bajunya dia itu udah ada yang kesobek-sobek gitu. Jadi kulit tuh nempel ke lantai dari sobekan yang ada, nempel. Jadi pada saat diangkat gitu memang ada ya kulit yang tertinggal gitu. Tinggal di lantai ya. Di lantai. Terus jadi kayak karet gitu loh Mbak. Wah, gue bilang squeezy, jalan ceplek-ceplek gitu loh. Iya. Gue langsung kayak gitu, oh terus Pak gitu, ya namanya kecelakaan kerja ya, jadi bukan suatu kasus yang bagaimana gitu, itu kan biasa ya namanya kecelakaan kerja, jadi nggak dipublish di berita atau apapun lah. Nah tapi semenjak kejadian itu memang kita di sini suster-suster atau security yang jaga malam sering ngelihat penampakan itu. Tapi kenapa kemarin beberapa hari Mbak di sini kok saya lihat dia kok ngikutin Mbak terus ya gitu. Terus Mbak ini ya apa bisa sensitif lah intinya gitu. Mbak sensitif ya? Iya sedikit, gue bilang gitu. Ya mungkin kali mau nyampein sesuatu kali Mbak, makanya ngikutin terus, gue bilang gitu. Tapi sekarang ada nggak nih Pak? Gue bilang gitu kan. Enggak sih katanya gitu. Terus oh ya udah, karena gue bilang ya gue udah mulai keberatan gitu kan dengan ini, jangan ngikutin gue terus. Gue di sini mau nemenin nyokap apalah segala macem. Mudah-mudahan dia paham ya, dia ngerti jadi makanya dia nggak ngikutin lagi. Udah, terus nggak akan ngikutin saya kan Pak? Gue bilang gitu. Terus ya semoga aja enggak sih, dia bilang gitu kan. Udahlah tuh, nggak lama kemudian gokar gue datang ya gue pulang gitu. Intinya jangan ngikutin lah. Tapi kan gue nggak tahu ya, maksudnya ya seperti kalau lu pernah denger istilah ada tukang cukur tuh nggak bisa nyukur rambutnya sendiri gitu ya. Oh iya. Jadi seperti gue mungkin bisa ngelihat, tapi ya gue tidak tahu apa yang mengikuti gue sendiri gitu ya. Berarti sampai sekarang nih nggak pernah lagi kan? Terakhir yang itu doang itu yang pernah. Terakhir ya 2004 itu deh kalau nggak salah. 2024. 24 atau 23 deh? 2024. 24? Iya. Oh itu terakhir dia datang lagi? Tahun yang lalu. Iya. 2000. Ya gitu. Keciumnya doang. Nggak lihat. Tapi nggak lihat wujudnya kan? Nggak. Berarti itu saat diikutin satu rumah sakit itu beberapa yang lihat itu ya? Beberapa yang lihat. Sosok pocong itu. Iya, security, nurse station, terus ada beberapa pengunjung rumah sakit tuh. Ya, pasien-pasien yang lihat, yang nungguin pasien ngeliat juga. Karena namanya orang yang diliatin kita ya pasti nggak lah ya. Ini kok ngapain ngeliatin kita kok agak aneh gitu ngeliatin. Iya. Apalagi kalau sampai nengok gitu loh. Berpaling ya kan. Itu gitu. kan berarti ada yang aneh. Ada yang aneh bener. Karena kalau orang lewat kan biasanya ngeliat gini dong. Oh ya ada orang. Iya. Tapi pada saat kita tatap mata kan mereka pasti ngeles ya. Oh ini kalau ini bener-bener sampai nengok itu berarti ada yang aneh. Iya. Jadi bukan ngeliatin gua tapi sesuatu yang bersama gua gitu. Iya benar-benar. Dan ternyata ada urban legend tersendiri di rumah sakit tersebut. Dan hampir semua karyawan yang pada tahu itu. Tahu, karyawan tahu. Jadi kan masih aktivitas ya. Iya. Berarti itu jatuhnya kan gedung baru ya? Gedung baru. Gedung baru. Itu kapan sih dibangunnya? Gue kurang tahu ya, tapi gue tahun 2003 aja sebenarnya gedung baru itu udah ada. Cuma memang bangunannya berbeda dengan gedung lama ya gitu. Jadi lebih kelihatan masih bagus, lebih modern. 2003. Itu udah lama ya? 2003 itu udah ada sebenarnya si gedung baru ini. Gitu. Karena emang buat bedain aja mungkin ya. Ini gedung lama, gedung baru. Modelnya begini, ini modelnya begini gitu. Tapi pas saat 2019 itu masih bagus kan? Masih bagus. Persis segala macam, cuman angker. Angker. Berarti kejadian si engineering itu ya, yang tadi listrik, udah lama jatuhnya. Sebelum 2003 berarti ya? Iya, sekitar tahun 2000-an lah, 2000-an 2003 saat pembangunan gedung itu. Iya, betul. Oke, berarti hampir 20 tahun lah kalau bisa dibilang ya. Itu ada terus ya berarti? Ada terus, dan di rumah sakit itu jadi urban legend mungkin sekarang ya? Iya, tahu semua soalnya. Tahu semua, dan banyak yang lihat juga. Dan kenapa dia hanya stay di lantai 3 ya tadi?
Kurang tahu ya. Kalau gue sih, menurut gue ya katanya ya, maksudnya ya mengikuti aktivitas dulunya hidup gitu kan ya. Ya. Katanya begitu ya. Mungkin ya, ini kita nggak tahu, asumsi doang. Kesetrumnya di lantai 3. Kesetrumnya di lantai 3 atau di lantai bawah gitu, di lantai 1. Oh iya. Tapi kan lantai 2 tempat ICU enggak? Enggak, mungkin yang sosok yang apa namanya ya, yang berkuasanya itu yang itu tuh, yang jubah itu tuh. Oh iya betul. Ya. Yang neplok kemana-mana. Karena yang dia yang sering intens nongol ya. Iya. Lihat sama ibu. Beredar di ruang ICU itu yang jubah hitam. Ini berarti kita nggak tahu ini kebetulan atau enggak ya. Iya, berarti habis ditongolin si dia nih, si Jubah, habis itu meninggal. Berarti kita nggak tahu ya ini kebetulan atau gimana. Itu kan serem kalau begitu. Apalagi jatuhnya kita masuk ruang ICU, yang kalau ICU kan berarti udah parah jatuhnya ya. Udah parah. Itu udah deg-degan banget kalau orang masuk ICU. Ngelihat begitu. Iya, gimana betul. orang nggak stres. Iya, maksudnya semua pasien yang ada di ICU itu ibaratnya kan kesadarannya udah nggak 100% ya. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Berarti itu semenjak ibu sakit, tadi kan udah sempat cerita kalau ibu udah nggak ada nih. Itu sampai ibu nggak ada itu masih bisa ngeliat nggak dia itu? Sampai terakhir itu gini, pas mama nggak ada kebetulan tepat di hari ulang tahunnya tahun 2021 Desember. Gitu, 2021 Desember. Jadi terakhir mama itu bicara ngelantur adalah gini. Jadi beliau bilang, "Mbak, kamu tahu nggak sebenarnya dari kemarin ini untuk nyembuhin perut mama nih, kamu kan punya kuncinya. Perut mama tuh diputer ke arah jarum jam. Nah, jadi ibaratnya kata mama nih ibaratnya ada knop, puter ke kanan, ngebuka, puter ke kiri, buang racunnya." Gitu ya. Ini bahasa beliau nih ngomong ke gua. Dan berhubung gua ngerasa ya di antara adik-adik gua nih kan gua yang paling sensitif ya. Seakan-akan nih dikasih sesuatu lah gitu sama nyokap. Kalau ke kanan nih kamu pegang ke kanan, ini kamu buka. Nah nanti kamu buka yang kiri, nah ini ngebuang racun yang dari kanan ke kiri. Nanti lama-lama perut mama bisa kempes nih. Jadi kan bengkak tuh. Coba deh Mbak, ya kan gue nggak tahu ya caranya gimana. Ya udah, terus gue giniin aja kayak ke anak kecil ya. Buka, buang, nggak bilang buka, buang. Nah tuh kan perut mama makin lama makin kempes kan, racunnya kebuang. Ini kamu pegang ya Mbak kuncinya, katanya mama kasih ke kamu. Gue nggak lihat loh, gue nggak lihat apa-apa. Ya cuma untuk menghibur beliau, menghargai beliau ya. Sini mah aku terimain kuncinya. Nah, pada saat mau nerima kuncinya pun kan orang logikanya ngasih kunci begini ya. Iya. Tapi pada saat gue mana sini kuncinya, sini loh tangannya dua-duanya. Jadi gue gini mana kuncinya, gue mintanya begini. Sama nyokap gue dikasih nih kuncinya, gitu. Nah, terus nggak tahu berhubungan apa enggak. Jadi 1 hari setelah itu, setelah nyokap gue ngasih kunci, gue mimpi gue megang satu kunci yang tapi terbuatnya itu entah dari apa ya, logam tapi yang udah keras, jadi seperti batu karang gitu. Tapi kuncinya lucu Put. Kuncinya itu, ujung kuncinya ini yang malah pembuka kuncinya itu hanya pentol gitu. Jadi ini batang kunci, ini gagang kuncinya nih, ini pegangan kuncinya. Tapi kuncinya itu cuma bentuknya pentol doang. Pentol doang, bulat gitu ya. Bulat. Jadi kayak di lubang kuncinya tuh mungkin cuma bentuk bulat gini yang harus gue masukin dan neken knopnya. Seakan-akan begitu ya. Gue nggak tahu deh. Itu terakhir. Nah setelah itu nyokap gue udah bukan ke rumah sakit yang ini lagi karena kondisinya sudah kritis. Akhirnya ke rumah sakit kanker. Ya sudah, nggak lama lah dari situ 2021 Desember nggak ada. Nggak ada. Ya. Berarti selama habis masa kritis tadi ya, yang pertama dioperasi, itu sampai akhirnya dia nggak ada, itu sensitif itu ibu. Sensitif, ngomongnya macam-macam walaupun nggak setiap saat ya. Maksudnya sering, entah itu karena sakit dia ngelantur atau emang beneran ngeliat, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya, cuma mungkin gue mikirnya ya kembali lagi ke persepsi kalian semua gitu, bahwa apa benar nyokap gue itu mengalami yang namanya mati suri, gitu. Karena sempat keluar tadi ya jatuhnya. Sempat nemuin gue itu kan, dan dia nggak ngomong apa-apa kan itu pas nemuin. Enggak, karena kan gue nggak mau. Gue bilang kalau seandainya memang mama nemuin aku karena mau pamit, nggak mau, aku nggak mau. Tapi pas dari pengakuan si dokternya nih ya, saat dia masa kritis sama Mbak ditemuin ibu, sama nggak jamnya itu?
Jamnya mungkin sama ya, karena kan nggak lama tuh. Ya kan ditemuin kan sekitar jam 10-an tadi ya? Ditemuinnya kan jam 10-an, masuknya kan jam 8 tuh. Jam 10-an ditemuin sama ibaratnya sosok ibu nih ya. Nah dari dokter dia bilang kritisnya jam berapa? Enggak, dokternya cuma bilang selama proses operasi memang tadi ibu mengalami masa kritis katanya, tapi alhamdulillah stabil lagi. Gitu. Berarti kemungkinan memang jam 10-an berarti itu ya. Makanya dia sempat keluar mau pamit, ternyata masih ibaratnya masih tertolong dan masih ada umur lah ibaratnya. Iya. Belum waktunya. Makanya balik lagi. Mungkin, iya. Berarti serem juga nih ya di rumah sakit itu ya. Di mana juga ada pocong gosong tadi itu serem banget sih. Ibaratnya dan akhirnya terungkap juga ya kalau itu bekas engineering yang meninggal karena kesetrum sampai betul-betul lengket itu ya. Jadi mungkin nggak tahu ya kan, gue nggak tahu ya kalau orang kesetrum tuh gimana sih dia kayak kebakar apa gimana, gue nggak paham ya. Jadi pokoknya ada bajunya itu yang robek gitu, robek entah dia panik gimana nyangkut gue nggak ngerti deh ya. Intinya dari bajunya dia yang kerobek, artinya kan kulitnya nempel ke lantai kan. Nah itu yang lengket. Iya. Duh, mungkin sobat tengah malam ada yang tahu nih orang kalau kesetrum tuh gimana ya? Karena kita nggak pernah setrum. Iya, jangan sampai sih. Ibaratnya kalau arus listrik yang lewat tubuh kita kalau panas itu berarti secara nggak langsung badan kita kebakar dong. Kayak ini ya, kayak orang kayak kesambar petir kan katanya begitu ya. Iya, kurang lebih kan begitu. Jadi ibaratnya kayak kebakar kayak gitu ya. Kita nggak tahu juga ya. Nggak ngerti sih. Makanya masalahnya saya juga nggak pernah lihat orang meninggal kesetrum. Iya. Alhamdulillahnya. Dan saya juga nggak pernah kesetrum, jarang. Itu kan jadi kayak pikirannya jadi kesetrum meleleh ya. Iya, kayak masa jadi, begitu nggak sih? Jadi gitu meleleh begitu nggak sih sebenarnya gitu kan? Kan nggak tahu sebenarnya gimana ya. Iya, nggak tahu. Dan itu juga kejadian udah lama, sekitar 20 tahun lalu. Iya. Dan setannya masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang, nggak tahu lah apakah memang ada apa nggak sih yang nama disebut arwah penasaran, kita nggak pernah tahu. Ya, itu kepercayaan masing-masing. Benar. Atau juga jin yang menyerupai dengan apa yang terjadi di situ, gitulah. Ibaratnya ada beberapa asumsi dari masyarakat lah. Ibaratnya terserah lah mau mikirnya gimana ini. Mau arwah penasaran kayak atau jin yang mau menyerupai kayak, yang penting yang dilihat sama Mbak Sinta ya itu. Gitu. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Sinta nih. Jadi nungguin ibu ya, kurang lebih tadi 10 harian ya. Kalau di total ya. Total. Dan ternyata diikutin sama sosok pocong. Emang kenapa sih banyak orang yang takut sama pocong ya? Abis ada kan itu ya wujud jelasnya ya. Wujud jelasnya. Kalau Muslim ya kan dipocongin, kita ngeliat pocongnya itu jelas. Ibaratnya mungkin orang takut, nanti gue bakal begini nih. Iya. Kalau Muslim kan begitu ya. Iya. Ibaratnya melihat masa depan nih. Ngelihat masa depan. Suatu saat pasti kita dibegituin. Iya, kalau orang Muslim ya. Kalau agama lain mungkin beda, kita nggak tahu. Iya. Jadi mungkin wajar lah kalau misalnya takut sama pocong. Karena ya gambaran masa depan kita nanti begitu. Iya, betul. Oke Mbak, terima kasih banget nih Mbak. Sama-sama. Udah mau sharing pengalaman pribadinya yang luar biasa nih Mbak. Iya. Buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar nih. Kalau kalian suka dengan video, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu dari kata gue Putra pamit undur diri. Mbak Sinta juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.